teman-teman semua, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana menganalisis data menggunakan t-test. Apa itu t-test? T-test sebuah pengujian data yang output atau hasilnya nanti adalah berupa nilai T untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan atau tidak berhubungan dalam data yang normal dan homogen. Kita ambil contoh dalam bidang pengajaran sebagai berikut. Seorang peneliti mempunyai sebuah perlakuan atau treatment yang bisa berupa metode, bahan ajar, atau media pembelajaran yang akan diaplikasikan kepada sekelompok siswa. Maka untuk menguji apakah perlakuan tersebut efektif dan atau apakah memiliki dampak terhadap proses pembelajaran atau pengajaran, maka peneliti tersebut mengambil sampel dari populasi yang dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama dinamakan kelompok atau kelas kontrol, dan yang kedua dinamakan kelompok atau kelas eksperimen, di mana kelas eksperimen mendapatkan perlakuan sedangkan kelas kontrol tidak mendapatkan perlakuan. Dua kelompok inilah yang disebut sebagai dua sampel yang tidak berpasangan atau berhubungan. Kemudian data apa yang diinput dalam t-test? Alat ukur perlakuan dalam hal ini adalah tes, maka alurnya adalah sebagai berikut. Baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen diberikan pre-test atau tes awal terkait suatu pelajaran yang diteliti. Kemudian peneliti memberikan proses pembelajaran tanpa perlakuan terhadap kelas kontrol dan dengan perlakuan terhadap kelas eksperimen. Kemudian pada akhir tahap proses, kedua kelompok diberikan tes akhir atau post-test. Nah, nilai post-test dari kedua kelompok tersebutlah yang akan dihitung menggunakan uji nilai T atau t-test menggunakan independent sample t-test. Berikut langkah-langkah menghitung t-test menggunakan SPSS. Yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan datanya dulu di program Excel. Berikut adalah contoh data nilai post-test dari kelas kontrol dan eksperimen, di mana kelas kontrol saya beri kode 1, sedangkan kelas eksperimen berkode 2. Seperti yang kalian lihat, jumlah siswa kelas kontrol dan eksperimen adalah sama, yaitu sebanyak 30 siswa. Oke, kemudian kita buka program SPSS yang ada. Kita lihat dan klik variable view. Kita isi di bagian name pada row 1 itu dengan menulis nilai ya. Kemudian pada row yang kedua kita tulis kelas. Oke. Dan pada bagian label sejajar dengan row 1 itu kita tulis nilai reading ya. Dalam hal ini nilai reading memang yang akan saya input. Kemudian pada values sejajar dengan row 2 ini ada kelas ya, keterangannya. Untuk value kita klik aja, kemudian akan muncul dialog box seperti berikut. Maka kita klik 1 untuk value dan kita beri label kelas control. Kemudian kita add. Dan value 2 kita beri label kelas eksperimen, kemudian kita add, klik OK ya. Jadi kelas ada 2, kelas kontrol dan eksperimen ya. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, dari Excel kita copy dulu semua data nilai kelas kontrol dulu ya, 30 siswa tadi. Kita Ctrl C, kemudian kita paste di bagian nilai ya, di row 1. Kemudian yang selanjutnya adalah kode kelasnya. Dari kelas kontrol kita copy paste semua. Kita pindahkan ke SPSS di sebelahnya, di bawah kolom kelas ya, dari atas juga ya, urut sama. Kita lakukan hal yang sama terhadap kelas eksperimen ya. Kita copy semua nilai dari siswa di kelas eksperimen, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Perhatikan letaknya ada di bawah murid-murid dari kelas kontrol ya, di row ke-31. Kita tinggal klik paste aja di row 31, nanti akan mengurutkan sendiri. Sedemikian halnya juga dengan kode kelasnya ya. Langsung kita copy dan kita klik di bawah tadi ya, kelas kontrol di row ke-31. Setelah datanya sudah diinput semua
semua ya. Kemudian kita klik bagian Analyze, kita pilih Compare Means, dan kita pilih lagi Independent Sample T-Test. Kemudian kita klik. Nah, di situ ada dua variabel, reading dan kelas. Untuk variabel reading kita masukkan ke test variable, dan kelas kita masukkan ke dalam grouping variable. Dan di situ ada permintaan define groups, maka kita klik. Kita define grupnya. Untuk grup 1 kita tulis angka 1, sedangkan grup 2 kita tulis 2, gitu aja ya. Oke, continue, kemudian klik OK. Maka akan terdapat output seperti ini di SPSS. Output ini atau kolom-kolom ini, tabel ini bisa kita copy paste di Microsoft Word kita untuk laporan ya, atau untuk analisis data. Nah, sekarang akan saya bahas bagaimana cara kita membaca data output SPSS. Cara membaca output SPSS ini adalah sebenarnya cara kita menganalisis data tersebut. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa N adalah jumlah siswa dari kelas kontrol sebanyak 30 dan kelas eksperimen 30. Ini data grup statistik dulu ya. Dan nilai rata-rata atau mean dari kedua kelas ini juga sudah terlihat di situ bahwa ternyata kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi, yaitu sebesar 82,166 something ya. Dan standard deviation adalah deviasi standar, yaitu perbedaan anggota kelompok dari nilai rata-rata kelompok, di mana kelas kontrol memiliki standard deviation yang lebih tinggi dari kelas eksperimen. Sedangkan standard error mean adalah seberapa jauh rata sampel dari data tersebut terhadap rata populasi yang sebenarnya. Dan masih diketahui pula dari tabel rata-rata standard error mean kelas kontrol masih lebih tinggi dibanding kelas eksperimen. Baik, selanjutnya kita akan membahas data output independent sample t-testnya. Kalian tidak perlu menjelaskan semua arti kolom data tersebut di dalam laporan penelitian, namun ada beberapa bagian penting yang perlu kalian ketahui dan wajib untuk dijelaskan, yaitu mengenai significance atau yang disingkat SIG, atau bahasa Indonesia signifikansi di dalam kolom SIG. Ya, ada dua, signifikansi atau signifikansi two-tailed. Two-tailed berarti pengujian dua sisi terhadap data statistik. Dikatakan memiliki tailed atau ekor adalah karena jika data tersebut dilihat dari grafik histogram memang memiliki dua sudut atau ekor. Kaidah nilai signifikansi adalah sebagai berikut, bahwa jika nilai signifikansi ternyata lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara variabel yang diuji, dan jika lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan antara nilai kedua kelas tersebut. Signifikansi ini juga disebut dengan nilai P atau p-value. Jadi menurut tabel tersebut outputnya bahwa signifikansinya adalah 0,09 menurut data Levins ya. Tetapi biasanya ini tidak dipakai. Yang lebih umum kita melihat kepada signifikansi two-tailed ya, yang besarnya adalah 0,005, dan keduanya ini masih berada lebih kecil dari 0,05. Dan ini berarti bahwa perlakuan yang diberikan ini berdampak ya, terdapat perbedaan antara sebelum dan setelah perlakuan. Selanjutnya kita akan membaca nilai T dalam kolom output SPSS. Nilai T terletak pada kolom ini ya teman-teman, dengan kaidah bahwa jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesis 0 atau null hypothesis itu diterima. Dan jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Oh ya, hipotesis 0 ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel, dan yang diuji adalah ketidakbenaran. Sedangkan hipotesis 1 atau ada juga yang menulis hipotesis alfa, ini menyatakan adanya hubungan antara variabel. Seperti yang terdapat pada data tersebut bahwa T hitungnya adalah 2,918. Kita abaikan tanda minusnya ya. Dan ada pada DF58. DF adalah degree of freedom. Jadi total kelas kontrol dan eksperimen kita tambahkan dan dikurangi 2, yaitu 58. Sedangkan nilai P-nya adalah 0,005.
Maka kita akan membandingkan T hitung ini dengan nilai T tabel. Kalian bisa mendapatkan daftar nilai T tabel pada buku-buku statistik seperti ini ya. Atau jika kalian ingin tahu dari mana saya download tabel ini, silahkan lihat di kolom komentar video ini. Dari tabel kita cari tadi bahwa DF-nya adalah 58 dan nilai P-nya adalah 0,005. Maka kita cari saja di tabel ini yang DF-nya 58 dan rentang p-value-nya antara 0,05 hingga 0,010 ya, ada di dua kolom sebelah kanan. Maka kita temukan T-tabelnya adalah 2,6 sekian ya. Oke, sedangkan tadi kita ingat bahwa T hitungnya adalah 2,9, sedangkan T-tabelnya adalah 2,6. Jadi berdasarkan kaidah nilai T tadi seperti yang telah disampaikan, jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel maka hipotesis 0 diterima. Dan kenyataannya output SPSS-nya itu menyatakan bahwa T hitungnya 2,9 dan T tabel 2,6. T hitung masih lebih besar daripada T tabel. Maka ini berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Dan juga berarti ada perbedaan antara kedua variabel bebas yang berupa kelas dan variabel terikat yang berupa nilai. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Silahkan jika kalian ingin menyampaikan kritik dan saran, atau jika ada pertanyaan, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Sukses selalu buat kalian ya.